Ya, jadi ada yang ngirim ya. Iya. Ada yang mengganggu karena persaingan usaha itu. Kok saya feelingnya orang terdekat ya yang ngerjain dia gitu loh. Kayak, Iya, memang. yang ngerjain saya curiga ya orang sebelahnya. Sesama penjual makanan snack atau warung atau nasi apalah itu. Kalau aku pergi ke orang bisa sih, katanya memang orang dekat dan saya kenal. Yang mungkin di depan saya baik, tapi nggak tahu kan di belakang mereka kayak gimana. Mau nanya lagi ke Mbak Tina. Kamu food courtnya blok apa? Yang ininya blok apa? Cuma ini aku, terus jadi warungnya begini, letter L. Aku di sini dan di sini ada 6 warung. Dagang sama. Dagangnya sih beda-beda, cuman kan intinya itu jajanan anak-anak. Jadinya menurut mereka mungkin Malah mengambil pelanggannya mereka gitu. Oh. Mereka pernah minjem centong nasi kamu nggak? Atau centong atau Pisau. Tuh. Pisau. Jadi waktu itu minjem pisau, cuman ya nggak dibalikin. Ini sih baru ya makanya ini pelajaran juga ya bagi pemirsa yang menonton Menembus Mata Batin. Ada banyak pelajaran juga di sini. Beberapa orang percaya pada zaman dulu, ya pada zaman itu, bahwa kalau sesama pengusaha restoran atau makanan, jangan pernah sekali-sekali meminjamkan pisau ataupun centong nasi ataupun berbagi, misalnya, Mbak, saya bagi nasi dong, nasi saya kehabisan, lalu diraup dengan centongnya, lalu dia masak dengan nasi kamu. Saya tidak pernah membuktikan ini real atau tidak, tetapi cerita ini diturunkan oleh banyak orang dan ternyata memang banyak benernya. Ya nggak ada salahnya. Ya saya sih lihat ini mitos ya. Tapi mitos yang berulang sih. Jadi entah itu gunting, entah itu centong nasi, entah itu sendok, sesama penjual restoran, kamu harus untuk bilang tidak. Karena konon kabarnya orang-orang zaman dulu percaya rezeki kamu diambil dari sana. Tapi ini hanya urban legend cerita sih. Pisau yang dipinjam. Pisau. Dan sampai sekarang belum balik. Waktu itu pas aku ngelihat, karena aku lupa juga ya kan udah lama, aku lihat dia malah minta. Tuh kan? Dan nggak mau dipulangin. Minta dan gak mau. Ini buat saya aja ya, banyak ini pisau mah gitu. Tapi memang yang dikirim itu makhluk seperti apa, Roy, untuk mengganggu usahanya Tina ini? Saya melihat gambaran makhluk seperti bayangan hitam yang selalu kelaparan dan seliwar-seliwar di tubuh Tina. Bayangan hitamnya itu tuh seperti kain, ditutupin kayak slayer gitu, slayer warna hitam. Slayer tahu kan? Iya. Yang itu Tina. Kain. Dia mengganggu keluarga saya atau gimana? Sejauh ini ya jujur saya tidak lihat keluarga kamu diganggu oleh makhluk ini, tapi kamu cukup diganggu di restorannya, di warung. Itu warungnya dia, tempatnya dia. Iyalah. Siapa sih yang nggak ngeri tiba-tiba restoran beginian? Ini menutupi usahanya Tina ya? Betul. Satu lagi nih pelajaran buat pemirsa di rumah. Setiap kali mau makan di luar dan berasa nggak nyaman atau apa, baca doa dulu deh. Iya betul, doa mau makan. Dan itu menghilangkan energi-energi negatif dari makanan. Kita nggak pernah tahu ada kiriman ini itu. Tapi kalau dibarengin sama kayak gini kan anakku juga rewel yang kecil. Itu nggak ada dari situ atau emang karena aku tinggal di suatu tempat yang banyak kayak gituannya? Enggak lah. Enggak. Ngomong-ngomong tentang bayangan hitam ngaruh atau enggak, saya kok cium di aroma batin saya mencium bau jimat ya. Jimat yang waktu disimpan masih ada? Masih ada. Yang dikasih dukun itu? Oh, mau lihat nggak jimatnya? Boleh saya lihat, Kak? Terima kasih.
Pernah dibuka nggak ini apa dalamnya? Oh, saya takut sekali kalau buka itu. Nggak pernah dibuka, nggak pernah tahu. Enggak. Duh, saya nggak mau buka deh. Firasat saya jelek. Jangan ya. Tapi Roy, Yes. anaknya rewel itu karena pengaruh jimat ini atau enggak sebenarnya? Karena pengaruh jimat ini atau enggak? Iya, pengaruh jimat ini. Karena anak kecil itu lebih sensitif ketimbang orang dewasa. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa ngomong yang mana yang bermasalah. Tapi Roy, Yes. anaknya rewel itu karena pengaruh jimat ini atau enggak sebenarnya? Karena pengaruh jimat ini atau enggak? Iya, pengaruh jimat ini. Karena anak kecil itu lebih sensitif ketimbang orang dewasa. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa ngomong yang mana yang bermasalah. Kalau benda-benda kayak gini sih di rumah nggak cuma ini. Ada banyak. Ada beberapa, nggak banyak. Cuman udah nggak di kayak ritualnya nggak dilaksanain lagi, cuma disimpan aja karena nggak bisa dibalikin karena udah dikasih, jadi disimpan gitu aja, nggak di ritualin. Atau Ritualnya seperti apa waktu itu? biasanya sih dimandiin kembang gitu, cuma udah lama nggak diinin, cuma disimpan aja, paling yang ini aja. Saya juga. Tiba-tiba di kuping saya dengar ada suara bayi, tuyul. Itu ada di rumah. Anak aku kebenaran yang gede, yang umurnya 6 tahun, indigo, dan bisa ngelihat yang kayak gitu. Dia pernah bilang ngeliat sosok anak kecil gitu. Jadi sebelum tinggal di tempat yang sekarang, dia tuh suka ngelihat kayak gitu-gitu. Cuman sama orang yang ngasih ini, karena sekarang aku tinggal di suatu tempat yang banyak itunya, Setan, ditutup. Dan aku karena berfungsinya ke aku sekarang. Kebenaran, benar kata Kak Roy, kalau di sana ada sosok anak kecil. Aku pernah ngeliat sekali, cuma ngeliat lewat aja, tapi aku nggak tahu itu ngeganggu atau enggak. Itu apa Roy sebenarnya? Anak kecil dari mana sebenarnya? Anak kecil dari mana? Kiriman? Kiriman, iya kiriman. Atau emang penunggu rumahnya dia? Kiriman sih juga, dan plus si Tina kan juga mainnya ginian. Ya nggak heran didatenginnya apa. Kalau orang-orang bawanya bacaan terus kemana-mana tasbih atau ayat-ayat suci Al-Quran, doa, iya nggak mungkin ada gini ya. Dia tuh apinya, sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Berarti apinya yang menjadi aksinya, menjadi sebabnya dong, yang memancing semuanya. Iya, dan api itu kemudian menjadi asap. Asap itu yaitu anak-anak kecil datang, ini itu datang. Satu lagi fakta yang ingin saya bongkar, bersedia gak saya bongkar? Jujur tapi jawabannya. Takut ya? Ada lagi. Di usaha restoran kamu, saya juga kamu berlaku curang. Mohon maaf sekali, di sini bukan meja untuk menjudge orang, tapi meja kejujuran. Setiap kali bikin makanan, entah kenapa kamu suwirin apa itu tadi dari anggota tubuh kamu. Jeng. Pernah nggak melakukan hal seperti itu? Ya memang sih, tapi kan Kamu sekarang campurin aku, ke makanan ya, right? Dulu? ya Dulu sekarang pernah? sekarang aku mau jauh dari yang itu, jadi yang kayak gitu-gitu. Berarti tadinya digunting, terus digini-giniin. Ya kan? Iya, semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi yang paling penting adalah menyadari kesalahan dan tidak mengulang sih. Tapi sekarang udah nggak pernah seperti itu. Enggak. Tapi justru itu malah mengundang hal-hal negatif ya, Roy. Pas giniin Tapi ya. aku mau minta tolong, aku pengen enggak
ada yang kayak gituin aku lagi biar aku bisa normal tanpa kayak gini-gini. Jadi pengen dagang dengan normal, usaha lancar, ya naik turun itu biasa, tapi jangan diganggu lagi sama makhluk-makhluk ini supaya kamu nggak pakai hal-hal seperti ini lagi. Iya, gitu aja. Saya akan sita dan bakar jimat kamu yang isinya, saya nggak mau buka. Nanti kalau dibakar ada efeknya ke aku? Gini, kalau memang dibakar kamu memang tulus ikhlas ingin lepas, toh nggak apa-apa dong. Terus sih kamu jangan kosong ya, Iya. jangan sampai nggak fokus. Iya, tolong ya. Kaget sih. Jangan nggak. Oke. Kamu ada yang mau ditanya nggak? Iya, aku mau nanya, Mbak Tina emang nggak takut dosa ya? Kalau nyimpen-nyimpen kayak gitu, berarti nggak takut Tuhan dong? Iya, kalau takut Tuhan sih takut. Cuma ini kan tunjangan buat usaha saya juga gitu namanya. Saya pencarian kan dari situ, Mbak. Jadi Mbak Tina beribadah juga, tapi melakukan hal mistis juga. Kan ini juga nggak hal-hal yang menghitam gitu. Bisa karena kan dibarengin sama zikir kayak gitu-gitu. Ini ibadah ini. Tiba-tiba dia ini ya dengan pertanyaan Bayu ya, lemes gitu, takut dan menyembunyikan rahasia. Iya, sebenarnya ada rasa takut supaya ingin usahanya lancar karena ini pegangan keluarga, tapi mau berserah bener-bener pasrah tapi kok kayak takut gitu ya. Bisa dipahami sih, bisa dimengerti, tapi sayangnya justru keputusan yang diambil Mbak Tina lebih ke arah hal mistisnya nih. Sementara ibadahnya kayak hanya cuma menggugurkan kewajiban. Saya bukan ahli agama tapi saya nggak bisa menilai. Gimana Bay? Iya, jadi kayak tetap menjalankan hal mistis, beribadahnya hanya seperti hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ininya justru yang dijalanin, Iya, yang dipercaya. Ini justru yang nggak tahu ya. Saya sekali lagi bukan ahli agama yang bisa menilai soal ini. Tapi hal-hal ini justru malah mengundang makhluk-makhluk lain ya, makhluk halusnya. Oh, udah siap? Kamu jangan kosong ya. Ini bisa apapun Pegang terjadi. ujungnya Kalau itu dibakar, kita nggak pernah tahu itu isinya apa dan apa yang akan keluar dari situ. So, you are born or this one? What? Yosi deh. Ya, boleh. Ya, Yosi. Mbakku yang bakar, gimana? Dipencet? Saya Jauh. takut dia bengong soalnya. Tapi ya Josi. Baca-baca dalam hati ya. Kamu nggak apa-apa tangan. Nggak apa-apa. Tangan kamu nggak apa-apa. Mbak Tina nggak apa-apa tangannya. Coba saya lihat. Nggak apa-apa. Oke. Oh my god. Dia bukan Mbak Tina lagi. Jin yang dari jimatnya langsung keluar dong. Masuk ke sini. Tuh Ini bukan kan. Mbak Tina lagi ya? Aduh. Baik. Lilinnya kayak kita singkirin deh daripada menyakitin dia. Aduh.